Selamat datang di Power Platform Indonesia. Di episode kali ini kita akan mengenal apa itu Data First. Data First adalah all-in-one solution yang disediakan oleh Microsoft untuk memudahkan kita dalam merangkai suatu kompleks solusi secara aman dan compliance. Data First inilah yang menjadi tulang punggung dari aplikasi-aplikasi Dynamics 365 yang dikeluarkan oleh Microsoft seperti Dynamics 365 Sales, Field Service, Marketing, ataupun Customer Service. Seluruh komponen yang ada di dalam Data First ini tinggal dalam manajemen Microsoft. Artinya, sebagai pengembang aplikasi, kita tidak perlu lagi pusing-pusing untuk memikirkan di mana database kita akan diinstal, bagaimana keamanan komunikasi antar server, kapan server itu perlu di-upgrade, sampai user interface-nya sendiri. Lalu kenapa menggunakan Data First? Data First ini didesain sedemikian hingga supaya kita bisa fokus untuk mendesain program itu sendiri. Dalam area scalability, Data First bisa mensupport big data sampai jutaan rekor. Database bisa di-upgrade sampai 4 TB setiap instansnya. Di sini kita bisa melihat komponen dari Data First. Apa aja yang ada di dalam Data First? Pertama adalah security atau keamanan. Dengan menggunakan Data First, segala akses diatur oleh Azure Active Directory. Azure Active Directory ini adalah teknologi yang kita pakai untuk mengakses semua perangkat dari Microsoft. Selain memiliki tingkat keamanan yang cukup tinggi, Active Directory juga bisa dikonfigurasi untuk mengontrol akses sampai ke level kolom dan baris di dalam database itu sendiri. Jadi nggak cuma akses level saja ya. Layer kedua adalah bagian logis. Di komponen logis ini, kita bisa membangun berbagai macam rules untuk mengatur interaksi dengan data itu sendiri. Di sini kita bisa membangun business rules, duplicate detections untuk mendeteksi duplicate record, plugins, dan workflow yang digunakan untuk mengimplementasikan logis yang kompleks dalam bentuk code dan lain-lain. Komponen yang ketiga adalah data. Komponen data adalah tempat di mana kita mendefinisikan database model, laporan, data validasi, dan lain-lain. Kita akan membahas lebih lanjut nanti bagaimana caranya membuat table, relationship antar table, dan field di dalam Data First. Komponen yang keempat adalah storage. Storage, ada banyak sekali tipe data storage yang bisa kita pergunakan di Data First. Yang paling standar adalah relational database seperti SQL. Ada juga files atau blob untuk menyimpan data dalam bentuk binary. Ada juga semi-structured data atau data yang tidak terlalu beraturan. Dan terakhir, ada juga data lake. Ini yang biasanya digunakan untuk data analisis. Dengan adanya data storage komponen, kita tidak perlu lagi pusing memikirkan bagaimana menginstal SQL, server di host di negara mana, bagaimana kalau harddisknya tidak cukup, apa bisa otomatis di-upgrade. Semua hal ini sudah di-handle oleh Data First Technology sendiri. Jadi kita tidak perlu memikirkan hal-hal seperti itu lagi. Komponen terakhir adalah integrasi. Integrasi sangat penting untuk komunikasi antar aplikasi, antar database. Dengan semakin berkembangnya teknologi pembuatan aplikasi dan banyaknya pilihan aplikasi atau platform sekarang ini, fasilitas integrasi menjadi suatu harga mati dari suatu aplikasi. Data First dan didukung oleh teknologi Azure di belakangnya menawarkan banyak pilihan teknologi integrasi untuk kita, mulai dari API, webhooks, event-driven, event hub, dan lain-lain.
Sebelum kita lihat lebih lanjut, kita perlu memahami apa itu environments, konsep environments di dalam Dataverse. Misalkan perusahaan Contoso ini memiliki 3 cabang, satu di Amerika, satu di Kanada, satu di Australia. Setiap cabang mempunyai aplikasi yang berbeda-beda, dan juga setiap cabang membutuhkan untuk mereka membangun aplikasinya masing-masing. Maka mereka membutuhkan 3 environment, yaitu production, test, dan development. Development environment digunakan oleh para developer untuk membangun aplikasi mereka. Setelah aplikasi dibangun dan dikompil, aplikasi akan dipindahkan ke test environment terlebih dahulu supaya bisa dites dan dicek semuanya sebelum dipindahkan ke production. Setelah aplikasi dites dan semuanya oke, aplikasi bisa dipindahkan ke production environment dan dipergunakan dalam bisnis operasional sehari-hari. Dalam hal ini sangat penting untuk adanya garis batas yang jelas sehingga apa yang dikerjakan di development atau di test tidak akan mempengaruhi sistem di production environment. Juga sangat penting bahwa akses untuk setiap environment berbeda satu sama lain. Misalnya, developer punya akses penuh terhadap development environment, tapi aksesnya terbatas untuk test dan production. Hal ini penting untuk menghindari developer yang secara tidak sengaja menghapus atau mengubah data di production environment. Nah, lebih penting lagi, bahwa pengguna di Amerika tidak mengakses data di negara lain, misalnya di Kanada atau di Australia. Setiap negara memiliki kebijakan masing-masing. Misalkan, seperti di Australia, perusahaan Australia dianjurkan untuk menyimpan semua data terkait dengan aktivitas bisnisnya di infrastruktur yang secara geografis terletak di Australia. Konsep ini dikenal sebagai data sovereignty. Dataverse didesain sedemikian hingga kita bisa membuat lebih dari satu environment dalam satu tenant. Seperti bagian di sini kita melihat Contoso memiliki 9 environment. Setiap cabang memiliki 3 environment dan semua data dan infrastruktur tinggal di dalam server di negara masing-masing. Nah, tadi kita sudah melihat komponen dari Dataverse dan environment itu sendiri. Yuk, sekarang kita langsung aja demo bagaimana mengoperasikan Dataverse. Oke, jadi pertama-tama sebelum kita mulai, kita anggap kita sudah punya akses ke Power Apps ya. Jadi kita buka make.powerapps.com. Nah, kira-kira seperti inilah antarmukanya Power Apps user interface. Pertama, kita bisa lihat di pojok kanan atas, ini adalah environment. Jadi seperti yang kita bahas sebelumnya, environment kita bisa switch antar environment. Di sini saya mempunyai 1, 2, 3, 4 environment ya. Ini bisa saja misalnya seperti satu untuk development, satu untuk test, satu untuk production. Sekarang saya mau switch ke environment sandbox. Nah, setelah kita switch, lihat sebelah kanan ada banyak menu. Jadi macam-macam menu yang ada di Power Apps itu sendiri. Misalnya kita bisa belajar, kita bisa bikin apps, bisa bikin chatbot, Power Automate, AI Builder, Solution, dan lain-lain. Sekarang kita akan membahas khususnya untuk Dataverse. Jadi saya klik ke Dataverse, lalu klik Table. Pertama kita akan membuat table yang baru. Jadi klik New Table. Kita beri nama misalnya kendaraan. Ini table untuk kendaraan. Di sini ada namanya, display name, terus ada nama yang digunakan di dalam database skema itu sendiri.
Kita bisa lihat juga ada banyak settings di sini. Akan kita bahas lebih lanjut di episode selanjutnya secara lebih rinci masing-masing setiap setting di sini. Untuk sekarang kita bikin create yang simple saja. Nah, setelah kita klik create, Dataverse akan menginisiasi pembuatan table di background. Nah, sekarang kita tunggu dulu sebentar. Setelah selesai, kita akan melihat semua kolom-kolomnya di sini. Nah, sekarang semua kolom-kolomnya sudah dibikin. Kita bisa lihat di sini ada beberapa kolom yang out of the box dibikin dari Dataverse itu sendiri. Ini standar ya untuk semua Dynamics portal atau Power Platform table. Biasanya ada created, artinya record itu dibikin oleh siapa, modified by, terakhir modifikasi, owner, pemilik, status, time zone, dan version number. Nah, sekarang kita mau tambahkan kolom untuk kendaraan ini. Misalnya kita klik kolom dan kita tambahkan model kendaraan. Model kendaraan ini misalnya mungkin kalau mobil ya Honda CR-V atau Mitsubishi Pajero dan lain-lain. Nah, kalau kita lihat di tipe data, ada banyak tipe data pilihan yang sudah disediakan. Misalnya text area ini untuk teks yang lebih panjang seperti paragraf, email, URL, telepon, dan lain-lain. Whole number ini untuk angka, dan date and time ini untuk tanggal. Choices ini pilihan, terus ada lagi juga currency, customer, decimal, dan lain-lain. Kita juga bisa pilih image kalau kita mau upload gambar. Oke, jadi untuk model yang paling cocok adalah teks. Terus opsi selanjutnya adalah required. Jadi apakah field atau atribut ini harus diisi atau tidak. Optional dan recommended ini maksudnya tidak harus diisi. Kalau required artinya setiap kali membuat record kita harus mengisi modelnya, kalau tidak bisa di save. Terus ada searchable, nanti kita bisa lihat di episode selanjutnya lebih jelas tentang hal ini. Dan juga ada advanced options. Advanced option di sini misalnya kolom security itu adalah keamanan. Jadi kita bisa enable security sehingga hanya orang-orang tertentu yang mempunyai security role bisa melihat isi kolom ini. Kalau auditing itu artinya setiap kali data di dalam kolom ini diganti, maka Microsoft Dataverse ini akan merekam apa data yang sebelumnya diganti oleh siapa dan apa data yang baru. Lalu ada max length di sini. Max length ini adalah berapa karakter dari teks ini yang bisa kita simpan di sini. Kita bisa tambahkan misalnya 100, 200, 300, serah. Kalau sudah selesai kita bisa klik done. Nah, sekarang kita lihat model kolom model sudah ditambahkan. Lalu mari kita tambahkan kolom lagi, misalnya tanggal pembelian. Tanggal pembelian ini tipe datanya tentu saja adalah data tanggal ya, date time. Kita bisa milih antara date and time and date only. Kalau date and time itu kita harus menginputkan jam berapa. Tapi karena mungkin dalam hal ini kita cuma butuh tanggalnya, ya kita bisa pilih date only. Terus itu biasa kita klik done. Terus kita tambahkan kolom satu lagi nih, misalnya tipe kendaraan. Kali ini saya mau milih choice. Jadi tipe kendaraan misalnya sepeda motor, mobil, atau sepeda atau yang lain-lain. Kalau kita pilih choice, kita bisa melihat ini ada beberapa choice yang sudah di preset dari Dataverse.
Dan kita bisa milih kalau ada yang cocok di sini, atau kita bisa bikin opsi kita sendiri. Diklik new choice, lalu kita bisa tambahkan option pertama, misalnya mobil, sepeda motor, sepeda. Ya, kita klik save. Terus kita bisa pilih default value kalau mau. Misalnya kalau lupa diisi, pilih aja mobil. Itu default value-nya mobil. Terus kita klik done. Nah, sekarang kita bisa lihat nih yang di bold-nya adalah semua kolom yang kita barusan tambahkan. Nah, sebelum kita lanjut, selalu jangan lupa untuk save table. Nah, setelah kita save table, selanjutnya kita akan menambahkan kolom-kolom yang kita sudah buat ini ke forms. Forms ini adalah kayak antarmuka, gimana kita bisa menambahkan field-field dan kita bisa mengisi kolom-kolom tersebut dengan data yang kita inginkan. Kalau kita klik form, biasanya ada 3 macam. Kita akan bahas lebih lanjut apa itu tipe card, tipe quick view di episode selanjutnya, tapi untuk sekarang kita bisa gunakan yang main form. Jadi kita klik langsung ke main form. Nah, di sini Microsoft Dataverse sudah membuat form yang secara default, dan secara default selalu ada paling sedikit ada 2 field, ya, name dan owner. Sekarang kita mau tambahkan field yang baru saja kita buat. Lalu kita bisa klik di sini table column di sebelah kiri. Ini kita bisa lihat semua kolom yang ada untuk tabel ini. Misalnya kita mau menambahkan model ke form ini, jadi tinggal drag and drop ke formnya. Lalu mungkin tanggal pembelian dan tipe kendaraan. Oke, udah, lalu kita bisa langsung save aja, save. Dan jangan lupa klik publish. Publish ini gunanya untuk meregister semua yang sudah kita ubah di form ini supaya ditampilkan kalau kita mau membuka datanya next time. Kalau cuma save aja nggak dipublish, nanti waktu kita membuka masih menggunakan form yang lama. Oke, sekarang kita klik back untuk kembali ke tampilan table. Oke, dan next kita akan buka ke data. Ya, seperti kita lihat di sini, tabel ini belum ada datanya. Nah, sekarang kita mau tambahkan data misalnya. Jadi kita langsung aja klik Add Records. Nah, di Add Records ini kita lihat nih ya, tampilannya familiar. Ini tampilannya yang kita desain di tab sebelumnya. Jadi sekarang kita bisa tambahkan misalnya nama kendaraan, Honda CR-V 2020. Jadi modelnya adalah Honda CR-V, tanggal pembelian. Nah, secara langsung karena tadi kita pilih data, tipe data tanggal pembelian adalah date, maka secara otomatis Microsoft Dataverse menunjukkan ini sebagai date picker. Jadi kita bisa langsung pilih tanggalnya, mungkin 5 Agustus 2020. Tipe kendaraan kita bisa drop dan kita bisa pilih dari sini.
Nah, karena kita pilih default value mobil tadi, jadi tanpa kita memilih pun dia akan otomatis memilih mobil. Oke, lalu kita bisa langsung klik save atau save and close. Oke, save and close, kita kembali ke tampilan data, lalu kita refresh. Nah, sekarang datanya sudah diregistrasi. Kalau kita mau mengubah, kita bisa klik ini dan klik edit record. Nah, edit record, kita bisa langsung lihat otomatis semua informasi yang kita udah tambahkan di sini. Kita bisa ganti kalau kita mau, langsung klik save dan itu akan ganti secara otomatis. Ya. Jadi di sini kita bisa lihat baru saja kita bikin suatu tabel namanya tabel kendaraan. Kita bisa definisikan semua kolom-kolomnya. Langsung kita desain formsnya dan kita langsung bisa pakai untuk menambahkan atau mengedit record. Jadi semua ini tanpa coding sama sekali. Nah, secara kesimpulan, jadi pada episode kali ini kita sudah melihat lebih lanjut tentang apa itu Dataverse, komponen-komponen dari Dataverse. Kita sudah demo sedikit tentang environment ya, and admin. Jadi bagaimana administrasinya kita switch dari antar environment. Terus kita sudah demo bagaimana membuat table, tambahkan attribute. Episode selanjutnya kita akan lebih lanjut untuk mendalami tentang table, business logic, security, juga administrasi. Ya, terima kasih sudah menonton. Kalau bermanfaat bisa langsung klik subscribe atau ikuti terus, follow terus channel ini. Kita akan tambahkan materi-materi menarik selanjutnya di sekitar Power Platform. Semoga bermanfaat.